Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi PK yang berjudul hudud dan hikmahnya. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggota Dedi Iman Andri Mulyana, Dahya Manisla Sari, Sasa Iman Andra Mulyana. Tapi bahasan yang akan kita pelajari tentang materi hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan hukum zina, menunjukkan macam-macam zina, menjelaskan cara menjauhi perbuatan zina, menjelaskan pengertian dan hukum qadha, menjelaskan syarat-syarat had qadha, menjelaskan cara menjauhi perbuatan qadha. Pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Menurut bahasa, kata had adalah al-man'u cagahan. Menurut syar'i, hudud adalah hukum-hukum kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seorang kepada kejahatan yang sama. Bacaan dan hukum zina. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah menurut Islam. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dalam masyarakat. Macam-macam zina, yaitu bentuk-bentuk zina ada dua, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah pernah menikah, artinya yang dilakukan oleh suami atau istri. Zina ghair muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, jaka atau perawan. Lanjut. Hikmah diharapkannya zina. 1. Menjaga kesucian dan harga diri atau martabat manusia, baik di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga nasab atau keturunan dari pencampuran adukan yang diharapkan oleh agama. 3. Terpelihara dari penyakit kotor yang diakibatkan kebebasan seksual. 4. Dengan dilaksanakan hukum bagi pelaku zina secara terbuka dan demonstratif, dapat menanamkan rasa takut bagi orang yang bermaksud berbuat zina. 5. Memelihara ketertiban dan ketentraman rumah tangga. Cara menjauhi perbuatan zina. Beberapa cara untuk menghindari diri dari perbuatan zina ialah jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, dan lain-lain. Jangan mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. Bacalah buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan, menambah ilmu pengetahuan ilmu agama dengan menghadiri majelis taklim, membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi dan termasuk berzina dan mendekati zina. Pengertian dan hukum qadha. Qadha adalah bentuk masdar dari yang artinya melempar atau melontar. Sedangkan menurut istilah syar'i, qadha adalah melemparkan tuduhan perbuatan zina seseorang tanpa ulang, enggak jadi 1, 2, 3. Pengertian dan hukum qadha. Qadha adalah bentuk masdar dari yang artinya melempar atau melantar. Sedangkan menurut istilah syar'i, qadha adalah melemparkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain. Sedangkan menuduh artinya
melemparkan sanggahan pada seseorang tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dalam masalah qadha, orang yang menuduh tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Syarat-syarat had qadha. Adapun orang yang menuduh perbuatan zina dapat dikenakan hukuman 80 kali atau 40 kali jilid apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Orang yang menuduh sudah balik, berakal sehat dan bukan orang tua dari si tertuduh. Orang yang tertuduh adalah orang yang terpelihara dalam arti ia muslim atau muslimah, balik, berakal sehat dan tidak pernah berbuat zina. Penuduh mengakui sendiri bahwa ia berdusta. Hal menuduh zina dapat gugur dari si penuduh dengan adanya 3 perkara. 1. Penuduh wajib dapat mendatangkan 4 saksi berdasarkan ijma. Perkara yang dapat menghindarkan hukuman terhadap wajib adalah manakala perbuatan zina tersebut dapat ditetapkan dengan 4 orang saksi. 2. Si tertuduh memaafkan wajib. Hukuman had menuduh orang lain berzina dapat digugurkan karena ada pemaafan dari yang dituduhnya atau dari ahli waris yang memperoleh warisan harta peninggalannya. 3. Si penuduh bersumpah li'an dapat kaitannya dengan hak seorang istri. Tiada larangan seorang suami bila terpaksa menuduh istrinya berbuat zina jika memang si suami mengetahui perbuatan zina istrinya ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan berdasarkan dugaan yang kuat disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. A. Didera dijilid 80 kali bagi koji yang merdeka. B. Didera atau dijilid 40 kali bila penuduhannya hamba sahaya. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera atau jilid seperti di atas bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Wajib yang menuduh zina dengan syarat balik, berakal dan tidak terpaksa. 2. Majzuf yang dituduh zina dengan syarat balik, berakal, Islam merdeka dan kehormatannya terpelihara. 3. Majzuf B. Sesuatu yang digunakan menuduh zina dengan syarat pernyataan tuduhan zina baik lisan ataupun tulisan. Had qadha. 1. Orang-orang lebih berhati-hati berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu. 2. Terpelihara keharmonisan dan pergaulan di antara sesama manusia karena tidak ada permusuhan di antaranya. 3. Pembohong merasa jerah dan menyadari perbuatan yang tidak terbukti pada zaman kini. Tes DNA dapat memberikan petunjuk siapa orang tua pada komisi bikin Rabitat Alam Islami terjadi perbedaan pendapat tentang halal tidaknya tes DNA. Lanjut. Cara menjauhi perbuatan qadha. Menuduh seseorang berbuat jahat berarti memfitnah. Fitnah di Al-Quran bisa dosanya lebih berat daripada membunuh. Orang yang berfitnah akan menderita dan sakit hati, bahkan mungkin sakit hatinya terus dibawa sampai mati. Jangankan dalam perkara yang benar, seseorang misalnya dituduh mencuri 100 rupiah saja, maka ia akan marah dan membela diri. Tujuan itu adalah ucapan dosa yang sangat ringan tetapi akibatnya sangat besar, baik si pelaku, baik yang dituduh maupun bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jangan kita sembarangan melempar tuduhan dalam bentuk apapun walau kita mempunyai cukup bukti. Lanjut.
Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zina dan qadza adalah perbuatan dosa besar atau kesalahan yang mengarah pada kejahatan atau tindakan pidana yang diharamkan menurut syara, dan orang yang melakukannya dikenai hudud atau hukuman atau sanksi pidana menurut ketentuan syara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.